Street coffee satu ini tidak hanya difungsikan sebagai ladang berbisnis, melainkan sebagai sarana untuk mengkampanyekan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah isu terkait kesehatan mental. Salah satu cara yang dilakukannya adalah memanfaatkan media sosial mereka untuk menyebarkan edukasi terkait kesehatan mental. Selain itu, ownernya yaitu Mas Tegar yang memiliki background medis merasa bahwa Street Coffee memiliki potensi untuk menyebarkan kampanye tersebut ke orang yang lebih banyak. Dan inilah semikolon. Saya Tegar, saya dari Jogja Tulen Mas. Cuman saat ini lagi ngelanjutin sekolah aja di Jogja sambil buka usaha sampingan kopi kayak gitu Mas. Sebenarnya kalau untuk brand semikolon ini baru sih Mas, baru mungkin 1 bulan ini. Cuman sebelumnya memang untuk usaha kopi saya udah 5 tahun, tapi bukan di Jogja, tapi di Pati. Dulu bukanya kita di Pati. Terus akhirnya 2023 saya pindah ke Jogja. Terus saya sekalian buka usaha kopi juga, tapi pakai konsep street coffee kayak gitu. Karena mungkin kalau di Jogja kan street coffee lagi ini ya, lagi booming dan mungkin ongkosnya juga modalnya nggak terlalu gede kayak kalau saya sewa ruko atau sewa tempat kayak gitu Mas. Jadi memutuskan buat street coffee pakai sepeda kayak gini Mas. Kalau di Pati lebih ke kedai sih Mas. Jadi saya konsepnya kedai, cuman pakai bangunan mezzanine kayak gitu Mas, kayak gitu kalau di Pati. Jadi bukan street coffee sih kalau pas zaman dulu di Pati. Di Pati dulu kerja, terus karena memang di Pati itu saya belum bisa nemuin ini kopi yang pas, jadi coba-coba untuk buat kopi sendiri yang akhirnya teman-teman tuh nyaranin buat mending jualan deh gitu. Soalnya kopimu kayaknya ini buat dijual gitu, layak buat dijual, dan akhirnya ya udah deh coba-coba dulu gitu. Jadi kalau di sana tetap Sabtu Minggu itu mesti ke kedai, buat ke kedai. Selasa sampai Minggu. Cuman Sabtu Minggunya saya ke sana mesti Mas. Jauh ke sana. Jadi weekend mesti ke sana. Kayak gitu. Dulu memang ini ya Mas, kalau aku sih belajar dari dulu tuh buka kopinan tuh kayak nggak ada konsep gitu loh Mas. Jadi yaudahlah buka aja gitu. Terus di sini kok kayaknya mikir-mikir kalau nggak ada konsepnya kok ini ya kayak biasa banget ya, kayak jualan kopi biasa gitu aja ya. Terus akhirnya konsepnya lebih ke yang tadi itu, jadi sebagai wadah buat orang-orang atau teman-teman yang pengen ngopi sambil curhat atau mungkin pengen nyampein keluh kesah kayak gitu, biasanya bisa sambil ngopi di sini. Kalau filosofinya semikolon itu kan sebenarnya simbol dukungan untuk orang-orang yang sedang berjuang di kesehatan mentalnya, ya, sembuh untuk dari masalah kesehatan mentalnya. Jadi filosofinya itu sih saya ambil dari nama itu sih Mas. Kalau untuk orang-orang yang ini tentang semikolon gitu, dia udah tahu. Jadi kenapa sih kok namanya semikolon, mesti ada artinya sendiri. Terus akhirnya banyak yang penasaran untuk tanya-tanya kenapa sih dinamain semikolon. Terus akhirnya mereka pada tahu karena background saya seperti yang tadi mungkin udah saya ceritain gimana saya ini di kesehatan mental gitu. Jadi mereka akhirnya oh ya paham. Jadi kalau di Instagram itu memang feed-nya juga saya memasukkan tentang masalah-masalah gangguan mental Mas. Jadi kayak beberapa kan saya masukin kayak toxic relationship, terus kayak baby blues, terus kayak apalagi ya, depresi seperti itu. Jadi memang di situnya memang saya juga kayak mengedukasi sih, lebih mengedukasi tapi dengan bahasa yang mungkin lebih bukan menjudgment atau pengen memberitahu ya, tapi lebih ke bahasa yang santai aja. Tapi kalau pengen tahu detail misalnya tentang gimana sih, apa sih toxic relationship tuh sebenarnya kayak gitu, mereka pada kesini untuk tanya gitu. Terus kadang kan orang yang ada di dalam toxic relationship mereka nggak sadar, jadi kadang mereka untuk kalau aku kayak gini, ini udah masuk ke toxic relationship belum ya kayak gitu. Nah mereka banyak yang nggak sadar kalau berada di toxic relationship, misalnya contohnya kayak gitu. Mereka
sadar kalau mereka ada di fase mungkin sedang depres kayak gitu. Tetap di sini kita ini sih Mas, kita tetap kasih support, lebih ke support kayak gitu. Jadi memang biasanya kalau orang ngopi kan santai ya Mas, kondisinya santai di tempat yang santai gitu. Jadi salah satunya itu. Tapi kalau kita ngomongin ke hal yang medis, ternyata ada manfaatnya juga kopi. Jadi memang dia kalau dikonsumsi tidak yang berlebihan, dia bisa sebagai merilekskan gitu. Jadi misalnya orang-orang yang lagi cemas kayak gitu, dengan ngopi diharapkan bisa terus jadi rileks kayak gitu. Mas Fatah, owner dari Wirati Spices, baru beberapa waktu lalu mengatakan bahwa rempah-rempah memiliki senyawa antidepresan yang sangat berfungsi untuk membantu mereka yang memiliki kesehatan mental. Dan di Semikolon ternyata juga menyediakan menu kopi rempah. Dan Mas Tegar mengkonfirmasi bahwa rempah-rempah memiliki manfaat untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesehatan mental. Jadi sebenarnya kalau rempah itu ya Mas, kalau dari kita, dari segi medis, jadi yang diambil itu dia bisa menjaga atau meningkatkan sistem imun. Salah satu penyebab dari orang dengan gangguan mental itu sistem imun yang jelek. Jadi sebenarnya faktornya dari sistem imun di dalam tubuh yang menyebabkan seorang itu bisa terkena di gangguan mental seperti depresi atau mungkin anxiety kayak gitu, itu dari sistem imun. Jadi kita ambil fungsi rempahnya sebagai untuk sistem imun yang nantinya untuk mencegah terjadinya kayak masalah-masalah mental kayak gitu. Dan apakah itu alasan kamu mau buat menu kopi rempah ini? Enggak sih sebenarnya. Itu karena pas aku pengen gitu kan Mas, aku kan seneng minuman-minuman yang berbau rempah. Jadi tak masukin aja, tapi sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada tujuannya di situ, nggak ada sih. Nggak ada, cuman kalau mau digabungin fungsinya adalah nanti seperti itu. Jadi kalau dari penelitian memang salah satu faktor penyebab orang masalah di gangguan mental itu masalah sistem imun yang tidak baik. Nah itu yang salah. Mungkin kalau dari fungsinya rempah seperti itu hubungkan ke masalah mental nanti jadinya seperti itu. Karena memang satu senang banget kopi gitu ya. Dan sedari dulu tuh punya kepinginan buat kayaknya seru deh punya tempat kopi sendiri. Jadi kalau kopi nggak usah perlu ke tempat lain bayar gitu ya. Jadi lebih ke yang kedua sih Mas. Jadi karena passion juga, senang kopi juga, akhirnya terus buka seperti ini. Dan buat apa ya, kalau pas lagi stres gitu, kesini sendiri buat kopi malah jadi hilang stresnya. Jadi buat coping kalau lagi stres kayak gitu. Kalau saya sih Mas pengennya jangka panjang ya. Cuma nanti akan lebih ke berbeda konsep mungkin nantinya, lebih ke saya iniin. Jadi kan karena orang itu ketika dia masih ada rasa malu atau takut untuk datang ke niki ya Mas ya, ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nantinya mungkin konsepku pengen punya kayak klinik yang memang ini mental, cuman orang datang ke situ tuh nggak kelihatan kalau pengen konsul, mereka pengennya kayak kelihatan di sini, mereka ke sini ya taunya ngopi gitu. Nah, itu yang mungkin nanti apa ya, kayak project berikutnya, soalnya memang setelah ini mungkin di Magelang sih Mas, ada temen yang memang dia psikolog, dia pengen buka tempat biro gitu yang memang konsep kantornya itu nanti bukan buat, nggak kelihatan kayak yang mau konsul kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi memang biar lebih santai, lebih orang tuh datang nggak malu, orang datang nggak takut kayak gitu sih, kayak gitu. Lebih ke nantinya mungkin akan aku bawanya ke sini. Tapi tetap di konsep awal bahwa kita sebagai wadah buat teman-teman yang lagi berjuang di masalah mental, kesehatan mental itu sih Mas.